Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Allah kita berserah diri, karena Ialah yang menguasai langit dan bumi. Semoga kita dilindungi dan diberikan kekuatan dalam menjalani hidup ini. Apalagi kita ini fisabilillah, karena kita dalam menuntut ilmu Allah. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Para mahasiswa yang mengikuti mata kuliah pembinaan majalah sekolah, sampailah kita pada tujuh ajar yang ketiga, masih berkaitan dengan materi publikasi. Kalau pada tujuh ajar yang kedua kita berbicara tentang geografis sekolah sebagai salah satu pandangan kita secara deduktif, maka perlahan-lahan kita mulai memfokuskan isi sekolah. Tentulah perhatian kita pada top manajernya, yaitu pimpinan sekolah, dalam hal ini kepala sekolah. Kenapa demikian? Logikanya urutan publikasi itu seperti itu. Jadi kita ingin mengenal, masyarakat juga ingin tahu, ingin mengenal lebih dekat siapa pemimpin sekolah yang mengemudikan sekolah ini untuk mencapai kemajuan. Tempat mereka menitipkan anak-anak mereka. Bagaimana kemampuan manajerialnya? Banyak lagi hal yang bisa kita lihat dari sisi kepala sekolah. Namun sebelum kita masuk kepada intisarinya, ada beberapa langkah yang harus kita ikuti sebelum kita mengekspos atau mempublikasi kepala sekolah, agar tidak terjadi kesalahpahaman atau kesalahan publikasi yang tujuan kita baik tapi hasilnya tidak baik. Bahkan bisa dikatakan miskomunikasi. Oleh karena itu, kalau kita ingin mempublikasikan sekolah, dalam hal ini pimpinan sekolah atau kepala sekolah, ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan. Langkah pertama yaitu mengenal secara personal, kalau dapat lebih mendalam, tentang kepribadian kepala sekolah. Yang dikatakan melakukan langkah social approach atau personal approach, pendekatan pribadi. Langkah ini dapat kita lakukan dengan cara kita berkunjung kepada kepala sekolah dalam waktu tertentu, lalu kita berbincang-bincang dengan kepala sekolah tentang hal apa saja yang ringan-ringan. Dalam hal ini, kita perlahan-lahan mempelajari kepribadian kepala sekolah agar kita tidak salah tindak. Kenapa demikian? Manusia itu ada dua tipe. Ada tipe introvert, ada tipe ekstrovert. Bahkan tipe ekstrovert pun ada dua tipe. Tipe pasif dan tipe aktif. Ya, saya katakan tipe pasif, meskipun ekstrovert,
dia terbuka, tapi harus dipancing dulu, baru dia terbuka. Karena sifat kepribadiannya dia tidak mau memulainya dulu. Tapi ada yang aktif. Kita belum bertanya apa-apa, dia sudah mengungkapkan. Dia sudah membentangkan tentang kepribadian dia. Sehingga memudahkan kita menggali informasi tentang personalitinya. Nah, ini yang harus kita lakukan langkah pertama. Jadi berkunjung kepada kepala sekolah untuk mengetahui personalitinya supaya kita lebih kenal lebih dalam agar kita tidak salah mengambil keputusan ketika kita ingin mempublikasinya. Langkah kedua dapat kita lakukan dengan cara langkah yang resmi, yaitu dengan melakukan meeting dengan kepala sekolah. Pertemuan. Nah, pada meeting itulah kita ingin menyampaikan apa maksud dan tujuan kita dan apa saja yang kita perlukan. Lalu apa pantang larangnya? Sehingga ketika pertemuan itu kepala sekolah pun bisa menyampaikan hal-hal yang diperlukannya atau yang diinginkannya, hal-hal yang diperbolehkannya, dan hal-hal yang tidak diinginkannya atau tidak diperbolehkannya untuk dipublikasi. Begitu juga berkaitan dengan aturan-aturan yang harus kita patuhi, baik sebagai pembuat publikasi maupun narasumber, agar kita terhindar dari pelanggaran aturan. Saudara-saudara sekalian, lalu bagaimana kita mau mengeksposnya? Tentu kita menggali dalam bentuk hal yang tepat itu adalah dalam bentuk atau dalam ragam podcast, wawancara. Dan kalau kita berbicara wawancara atau podcast ini, kita dapat menggunakan dua teknik, yaitu wawancara terbuka dan wawancara tertutup. Artinya, wawancara terbuka itu wawancara yang bebas. Tapi meskipun bebas, harus juga mengikuti kaidah-kaidah wawancara. Apa itu kaidah wawancara? Pertama, tidak menyinggung perasaan personal. Yang kedua, jangan kita menjudge atau menghukum personal. Jadi, kita tidak sifatnya menginterogasi. Karena kita bukan aparat penegak hukum. Biarlah narasumber yang bercerita sendiri. Bahkan kalau perlu dalam pertanyaan-pertanyaan kita ada diksi memohon atau meminta kesediaannya. Misalnya ada diksi yang mengatakan kalau boleh tahu. Nah, kalau ibu tidak keberatan atau bapak tidak keberatan, ada diksi-diksi yang lembut yang bisa mengantar pertanyaan. Ini yang menggambarkan kesatuan kita
dalam menggali narasumber itu. Berikutnya, karena ini pertanyaan terbuka, ada kemungkinan pertanyaan itu muncul dari jawaban. Jadi setelah adanya pertanyaan kita, lalu narasumber menjawab, nah dari jawaban narasumber kita ingin menggali lebih dalam lagi, kita munculkan pertanyaan yang semula tidak ada kita rencanakan. Tentu pertanyaan itu dengan pertimbangan bahwa ini adalah pertanyaan yang positif dan dapat memberikan kelengkapan informasi dari narasumber. Dan tentu dibangun rasa keakraban dalam kita bertanya, karena ini pertanyaannya terbuka. Dan kemudian juga harus diperhatikan tutur kata atau kaidah kita bertanya. Nah, mode pertanyaan kedua yaitu mode pertanyaan tertutup. Mode pertanyaan tertutup ini artinya konsep pertanyaan itu sudah kita siapkan. Kalau perlu secara internal kita sudah menyampaikan apa saja yang ingin kita tanyakan kepada narasumber di luar konteks perekaman. Artinya narasumber sudah tahu apa saja yang mau kita tanyakan ketika pelaksanaan podcast itu. Jadi kalau ada ketidaksesuaian atau ketidakserasian, pertanyaan itu bisa diperbaiki atau ditiadakan. Nah, ini bentuk pertanyaan tertutup. Dan sebagai narasumber, dia hanya memberikan jawaban dari apa yang pertanyaan yang kita siapkan. Dan kita sebagai penanya tidak boleh lari dari teks pertanyaan yang sudah kita sepakati. Nah, ini ada beberapa kasus misalnya yang baru-baru saja terjadi yang bisa kita lihat misalnya pada acara Raffi Ahmad, Oke Bos. Nah, kita tidak tahu apakah itu sudah dibicarakan dalam meeting atau tidak. Ketika itu yang jadi tamu itu adalah Nikita Mirzani. Nah, ketika masuk ke topik pertanyaan, ada pertanyaan yang menanyakan tentang perihal pernikahan. Nikita Mirzani tidak mau, tidak suka orang menanyakan tentang persoalan itu. Dan dia langsung spontan marah dan meninggalkan acara itu. Dia dengan bereaksi bahkan dia mencari siapa tim kreatifnya. Kenapa itu ditanyakan? Kenapa itu tidak dibicarakan di meeting? Dan dia tidak suka. Bahkan sasarannya bagi pada orang yang bertanya. Yang tidak tahu menahu sebetulnya yang bertanya hanya menjalankan aja dari tim kreatif. Nah, hal-hal seperti inilah sebetulnya dalam media sosial bukan tidak mungkin akan terjadi. Apalagi kalau misalnya publikasi itu secara live yang tidak mungkin untuk diedit. Saudara-saudara sekalian, kemudian di luar dari konsep pertanyaan itu, apalagi yang harus kita perhatikan? Yang pertama, sebagai kita pembawa acara dari sebuah podcast, yaitu bagaimana kita mengendalikan suasana.
Misalnya bagaimana kita bisa mengendalikan waktu tanpa narasumber merasa kita mengendalikan waktunya. Karena ini berkaitan dengan durasi. Kalau misalnya kita ingin ia menjawabkan dengan singkat dan tepat, ya kita beritahukan dari awal sebelum pertanyaan dimulai. Ini jawab dengan singkat dan tepat misalnya. Tapi kalau tidak ada aba-aba itu, maka kita harus tahu mengendalikan durasi ia menjawab, namun juga mempertimbangkan jangan sampai jawabannya itu tidak tuntas. Jadi intisari jawabannya sudah tercapai, sudah kita temukan, maka kita boleh meng-cut-nya secara halus. Misalnya kita katakan, oke Bu, atau oke Pak, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Itu yang perlu diperhatikan. Yang kedua, bagaimana kita bisa mampu mengendalikan atau mengarahkan kepada fokus topik kita. Hal ini selalu terjadi misalnya pada pertanyaan yang terbuka. Karena bisa lari kemana-mana jawabannya. Bisa keluar dari tema. Nah, ini yang perlu juga diawasi. Saudara-saudara sekalian, nah, di samping itu mungkin ada suasana-suasana atau joke-joke yang bisa kita bangun sehingga menimbulkan bahwa ini podcast ini ada bagian entertainnya. Jadi tidak melulu kaku. Membangun suasana itu penting. Jadi narasumber tidak seperti orang yang terdakwa. Jadi rileks, santai. Mungkin ada hal-hal yang ringan yang perlu kita selingi ketika kita mewawancarainya. Namun demikian, hal lagi yang penting, apa yang menurut kita bisa kita tonjolkan dari informasi dari narasumber. Misalnya berkaitan dengan riwayat hidupnya, semangat hidupnya, yang bisa kita gali lagi. Dan ini mungkin bagian yang tertarik bagi dia. Misalnya bagaimana ia berjuang untuk mencapai kesuksesan dengan kondisi keluarga yang sederhana atau kondisi keluarga yang berantakan. Semangat juangnya, heroiknya itu. Dan itu bisa kita gali karena itu nilai-nilai yang dapat diberikan tauladan atau contoh bagi orang yang menonton informasi yang kita sampaikan. Ada sesuatu mutiara informasi yang dapat kita asah dari perjalanan hidupnya atau cara pandangnya terhadap sesuatu, pemikirannya. Jadi meskipun secara garis besar kita berkutat pada biografi penulis, namun dari perjalanan hidup itu tentulah kita akan menjumpai ketika kita mewawancarai ada hal yang perlu kita gali, ada hal yang perlu kita berikan kesempatan bagi narasumber untuk menyampaikannya. Jadi bisa saja berbentuk prestasi yang dia bisa raih. Misalnya dia pernah jadi guru teladan sampai tingkat keberapa, bagaimana perjuangannya sehingga jadi guru teladan, atau bagaimana susahnya perjalanan karirnya dari awal jadi guru pertama sampai ia meniti karir jadi kepala sekolah.
Atau apa prestasinya selama dia membangun kepala sekolah dari kondisi awal sehingga apa pencapaian-pencapaian sudah dilakukannya. Banyak hal yang bisa kita gali. Namun perlu diingat bahwa kebiasaan orang membuat konten itu kan sifatnya informasi, bukanlah uraian mata kuliah atau materi. Tentu kita juga harus memikirkan panjangnya konten kita. Kalau kita bicara satu file dalam sebuah memori Android itu berkisar 27 menit. Jangan sampai terlalu panjang, bertele-tele, dan ini membosankan orang. Apalagi kalau isinya mayoritas membicarakan sifat-sifat yang egois dari narasumber. Ini yang juga harus kita jaga. Bukan berarti kita tidak memberikan kesempatan menampilkan egonya narasumber. Namun jangan sampai berlebih-lebihan. Saudara-saudara sekalian, hal-hal yang ringan dari menggali narasumber itu dapat kita lakukan dengan kiat-kiat agar narasumber itu lebih rileks sama kita, lebih terbuka sama kita, lebih familiar sama kita ketika kita melakukan podcast. Misalnya dengan cara kita larut untuk membicarakan tentang atau memuji dia. Misalnya kita mengatakan, waduh Pak atau Bu, pagi ini atau pertemuan ini sangat berarti bagi saya, misalnya gitu. Kita sanjung dia, karena saya tidak pernah duduk bersama kepala sekolah, katakanlah seperti itu. Atau kita secara personal juga memuji tentang penampilannya, tentang kepribadiannya, meskipun secara singkat. Gitu. Jadi kita dalam ilmu filsafat mengatakan begini, jika Anda ingin disukai oleh orang lain, maka Anda jangan bicarakan ego Anda dulu. Anda harus bicarakan ego dia. Jadi dunia dia lah. Jadi sebelum kita masuk ke pertanyaan yang sudah kita sepakati atau kita rencanakan, ada pengantar, openingnya, sehingga suasana itu bisa lebih familiar. Mungkin dengan jok-jok, katakanlah misalnya jumpa kepala sekolah usianya seperti saya. Lalu tiba-tiba Anda tanyakan, mohon maaf nih Pak, saya mau tanya, usia Bapak sekarang berapa? Lalu dijawab, masuk 59. Sepertinya 58 Pak ya misalnya. Itu kan jok-jok itu. Yang selalu dibawa oleh para pelawak atau stand up comedy. Nah, ini jok-jok yang seperti ini kadang-kadang membuat dia ketawa. Nah, ini sekali lagi saya katakan kepada Anda kiat-kiatnya. Lalu kalau dia sebuah wacana, wawancara itu sebuah wacana, harus Anda bangun menjadi 3 bagian. Pertama, bagian pembuka atau openingnya. Yang kedua, bagian isinya, materinya. Apa saja materinya? Nah, ini tadi harus digali. Yang kata oleh Henry Yahya, oh ini daging semua nih isinya misalnya. Hal-hal yang sangat bermanfaat semuanya. Kemudian bagian closingnya, penutupnya wawancara itu. Bagaimana kita menyimpulkan dari pertemuan ini? Sehingga intisari dari banyaknya wawancara itu ada yang dapat ditangkap dengan mudah, dengan singkat oleh
penonton kita. Tentu saja semuanya itu kita pertimbangkan adalah untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu bukan kepentingan personal. Kepentingan utama adalah mempublikasikan sekolah agar sekolah itu dapat memberikan informasi yang positif. Karena tujuan kita adalah membina media sekolah, yang lebih cenderung kita katakan membina majalah sekolah, pembinaan majalah sekolah. Nah, jadi kita harus menyelamatkan atau mengemas yang lebih besar, yaitu mempublikasikan sekolah agar sekolah itu di mata masyarakat dapat lebih baik lagi dan masyarakat dapat memperoleh informasi atau mengenal lebih jauh tentang sekolah yang kita publikasikan. Demikianlah materi kita pada tunjuk ajar pembinaan majalah sekolah yang ketiga ini. Semoga Anda bisa mengikuti langkah-langkah yang saya anjurkan, dan tugas Anda dalam pembinaan majalah sekolah ini bisa berjalan dengan lancar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.